Dua pramugari berdiri di dapur pesawat sambil mengulaskan senyum lebar sebelum si burung besi lepas landas. Di saat-saat seperti ini, biasanya mereka sibuk mengantar penumpang masuk pesawat dan duduk di kursi. Namun kali ini, skenarionya berlainan. Mereka terlihat santai dalam penerbangan hantu tanpa penumpang. Kamu penasaran gak sih dengan aktivitas para kru pesawat dalam penerbangan hantu seperti ini? Nanti juga bakal kamu tahu sendiri. Tiap kru memegang nampan saji kosong menuju lorong. Saatnya meluncur di lorong pesawat. Mesin mulai menyala saat pesawat melesat dari terminal ke landasan pacu yang ditentukan. Para kru naruh nampan mereka di lantai, kemudian berdiri di atasnya. Mereka berpegangan pada kursi sambil nunggu lepas landas. Pesawat terus menambah kecepatan diiringi gelak tawa, kemudian meluncur ke landasan pacu. Dan saat mengudara, bagian dalamnya mulai miring. Mereka melepas tangan mereka dari kursi sambil terus berakselerasi, meluncur di lorong. Orang pertama menabrak baris kursi 8, dan orang berikutnya menabrak baris selanjutnya sampai ujung. Kedengarannya agak lebay kan ya? Tapi menurut pelatih keselamatan di forum perjalanan Quora, mereka memang meluncur di lorong pesawat. Para penderita penyakit jantung bisa milih tantangan yang lebih ringan, yaitu dengan duduk di atas nampan sambil meluncur. Nah, dari sini, imajinasi mereka semakin liar. Mereka mondar-mandir menyusuri kabin sambil mainan kereta makanan. Para kru juga bisa nobar di dalam ruang tertutup itu bareng rekan mereka. Ada juga disco dan karaoke di atas pesawat. Saat berpesta, pramugari bisa milih lagu melalui layar yang terpasang di kursi. Dan mereka bisa pakai mikrofon pengumuman untuk bernyanyi. Kru lainnya juga udah nungguin tuh. Di situ nggak ada penumpang yang bisa ngelihat mereka joget-joget. Jadi, mereka bisa bebas ngelakuin apa aja, sepuasnya. Seorang anggota kru bikin video viral yang memperlihatkan saat dia lagi nyanyi di lorong pesawat kosong. Dan video unik ini telah ditonton jutaan orang. Tapi di situ nggak ada penumpang sama sekali. Pasti bakal seru kan kalau mereka juga ikut? Beberapa kru juga mengaku telah nyobain makanan para penumpang. Padahal siapapun yang berani ngelakuin ini bisa diberhentikan dengan catatan serius. Tapi kenapa ada penerbangan hantu seperti ini ya? Sebetulnya ada banyak alasan. Maskapai penerbangan di Eropa harus menjalankan kewajiban mereka dan melanjutkan penerbangan, meski di dalam pesawat nggak ada penumpang. Aturan serupa juga berlaku di Amerika Serikat. Ada slot waktu yang bisa dipakai untuk lepas landas dan mendarat. Komisi Eropa memberlakukan aturan kalau nggak dimanfaatkan, ya akan hangus. Jadi, kalau maskapai penerbangan nggak menjalankan minimal 80% dari waktunya, mereka akan rentan kehilangan slot. Lalu, slot tersebut bisa dipakai oleh maskapai pesaing. Pesawat juga nggak bisa ditinggalkan di bandara semalaman seperti mobil. Dan terkadang, pesawat perlu ditaruh dulu sebelum kembali ke suatu lokasi. Dalam beberapa kondisi, maskapai akan melanjutkan penerbangan dan menggunakan jet penumpang untuk mengangkut barang. Pola pikir proaktif ini telah menyelamatkan kondisi keuangan di sejumlah perusahaan. Saat mendengar kata ghost flight atau penerbangan hantu, kamu mungkin akan ngebayangin cerita nyeremin di film horor. Bisa jadi memang begitu. Malahan, ada penerbangan hantu yang beneran didokumentasikan. Pada tahun 1943, sebuah penerbangan dalam misi tempur tiba-tiba menghilang setelah terjadi serangan di Naples. 15 tahun kemudian, bangkai pesawatnya baru ditemukan di Libya dan semua krunya menghilang. Di tahun berikutnya, ekspedisi kedua di lokasi tersebut menemukan air segar, kopi yang masih bisa diminum, radio, dan senapan mesin yang masih berfungsi. Publik langsung tercengang menyaksikan pesawat hantu itu. Bagi kebanyakan pramugari, pengalaman mereka menaiki pesawat kosong nggak begitu nyeremin. Mereka juga nggak begitu suka main seluncuran di lorong pesawat. Banyak pekerjaan yang harus mereka selesaikan, jadi mereka nggak akan sempat bersenang-senang. Pesawat biasanya akan mendarat dan ngeluarin para penumpang. Kondisi di dalam pesawat biasanya akan jadi berantakan, dan saat itulah para petugas kebersihan harus berpacu dengan waktu, ngebersihin lantai kabin, ngambil sampah yang berceceran, dan mengelap semua area permukaan agar semuanya bersih sempurna, sebelum penumpang lain naik pesawat. Para petugas ini harus bekerja dengan cepat sebab waktu mereka sangat terbatas. Pesawat harus siap lepas landas lagi dalam waktu kurang dari 80 menit dan terkadang malah nggak sampai segitu. Nah, di fase inilah pesawat berada dalam mode turnaround dan semakin lama pesawat berhenti di landasan, uang yang diperoleh maskapai akan berkurang. Jadi, turnaround ini dibikin sesingkat mungkin. Lagian kan waktu adalah uang. Bener nggak?
Saat pesawat sedang dibersihkan, awak darat bertugas mengisi bahan bakar sampai ribuan liter, tergantung pada ukuran, berat, dan lamanya perjalanan. Tapi menunggu kru pembersih selesai, kru catering akan langsung memasuki pesawat. Mereka juga harus berdesak-desakan karena berbagi tempat dengan makanan di dapur. Jumlah makanan yang dialokasikan minimal harus sesuai dengan jumlah penumpang dalam penerbangan. Dan tugas seperti ngebenerin kursi robek perlu dilakukan dalam persinggahan yang lebih lama. Selama situasi hektik seperti ini, staf darat ngeluarin bagasi di dalam pesawat, kemudian menggantinya dengan bagasi baru. Kalau penanganannya lebih kompleks, bagasi ini bisa dipindahin ke korsel. Ruangan di situ nggak seberapa besar, jadi terkadang petugas harus membungkuk saat menyelesaikan pekerjaan mereka. Skill dan kekuatan mereka harus selalu prima, karena waktu terus berjalan. Para pramugari juga nggak kalah sibuk. Mereka harus mastiin kalau kru catering udah naruh makanan dan minuman di penerbangan berikutnya di tempat yang sesuai. Mereka juga ngecek inventaris dan nyiapin penumpang yang masuk. Selain itu, mereka perlu ngelatih otot wajah, karena sebentar lagi mereka harus selalu tersenyum sambil bilang, "Selamat siang," sebanyak 200 kali. Meski selalu ramah, mereka harus menghadapi berbagai macam tingkah laku yang bisa menguji kesabaran mereka. Menurut daftar 17 perilaku yang teramati selama bertahun-tahun, pramugari akan menampilkan sikap berikut ke penumpang. Di pintu keberangkatan, mereka bilang halo ke setiap penumpang. Dan terkadang sampai lebih dari 200 kali berturut-turut. Tolong bilang halo balik, ya. Mereka siap ngebantu dan nyaranin penumpang supaya nggak mainan bel. Para petugas sesekali ngumpulin sampah, memakai sarung tangan, dan nggak kebanyakan mondar-mandir. Menurut kebanyakan penumpang, mereka akan selalu terganggu kalau penumpang lain ngelepas sepatu. Jadi, kalau kamu naik pesawat, selalu pakai kaos kaki bersih ya. Kalau kamu duduk di dekat pintu keluar, jangan taruh tas di bawah kursi di depanmu, karena itu bisa menghalangi pramugari yang harus segera menggunakan seluncuran karet saat diperlukan. Kebanyakan penumpang pasti tahu aturan menonaktifkan ponsel selama penerbangan kan? Tapi cuma segelintirnya yang tahu alasannya. Saat semua penumpang mengaktifkan ponsel mereka, medan elektromagnetik frekuensi tinggi dari ponsel bisa mengganggu sistem navigasi pesawat, sehingga menyebabkan indikasi palsu. Pilot akan berisiko salah langkah saat pendaratan, terutama kalau cuacanya kurang bersahabat. Kru meminta para penumpang untuk memasang sabuk pengaman mereka selama penerbangan meskipun indikatornya dimatikan, sebab turbulensi parah bisa terjadi sewaktu-waktu, dan pesawat bisa diturunkan sampai lebih dari 275 meter. Kalau terlalu ketat, jangan dilepas ya, tapi dilonggarin aja. Para pramugari akan sumringah kalau kondisimu tetap aman. Saat naik pesawat, penumpang berada di ruangan terbatas dan kemungkinan mereka akan nyari posisi nyaman. Perlu diingat, kondisi ini cuma berlangsung sementara dan kamu perlu menghormati orang lain. Tegakkan sandaran kursi saat makanan disajikan, atau saat penumpang di sebelahmu sampai di kursinya. Ada juga penumpang yang tetap memasang earphone saat mereka ngobrol dengan pramugari. Atau saat pramugari nawarin minuman, mereka cuma membalasnya dengan tatapan kosong. Tolong dong lepasin dulu earphone-nya. Saat pesawat mau lepas landas, seringnya ada aja penumpang yang pergi ke toilet. Itu bukan waktu yang tepat, tapi sebaiknya jangan masuk toilet saat pesawat sedang meluncur di landasan pacu. Tahan dulu sampai pesawat selesai lepas landas karena saat itu kondisinya masih membahayakan. Meskipun tugas pramugari melelahkan, mereka tetap sabar, baik, dan ramah. Mereka selalu antusias meski kelelahan, apalagi dalam penerbangan internasional yang berlangsung lama. Jadi, bisa dong mereka santuy dan senang-senang sebentar selama penerbangan hantu. Tapi kalau kamu jadi penumpang di pesawat hantu itu, kira-kira kamu bakal ngapain aja selama penerbangan?